Hidup ini tidak adil. Iya, mungkin kita sedikit throwback ke 7 tahun yang lalu. Jadi 7 tahun yang lalu, gue tuh seorang anak SMP yang berjualan vape. Apakah itu legal? Jawabannya adalah enggak. Tapi saat itu gue nggak tahu kalau itu adalah hal yang dilarang. Karena waktu itu gue masih bocah, gue cuma mikirin gimana supaya gue bisa dapet duit jajan lebih. Sesimpel itu. Jadi di kota gue tuh ada vape store yang tidak memperbolehkan anak di bawah umur untuk membeli vape tersebut. Jadi gue lihat ada glitch. Gue punya teman-teman yang duitnya banyak, dan mereka nggak bisa beli. Nah, gue coba tuh journey pertama gue ajak kenalan owner vape store. Terus gue bilang, Pak, bisa nggak saya jadi salesnya? Bisa nggak bapak punya barang itu saya tawarin ke teman-teman saya. Dan di situ gue diperbolehkan, asalkan nggak untuk gue konsumsi sendiri. Di situ gue mulai nawarin ke teman-teman terdekat gue. Jadi banyak banget waktu itu yang beli produk gue. Jadi per bulan tuh gue bisa dapat sekitar 2-3 juta. Tapi gue tuh merasa bahwa hidup ini tuh gak adil. Karena kenapa? Gue tuh harus panas-panasan, gue harus keliling, gue harus nongkrong, gue nggak bisa belajar, gue nggak bisa menghabiskan waktu di rumah bareng nyokap bokap gue nggak bisa seneng-seneng sama teman-teman gue yang lain, gue harus jualan. Sedangkan ada di vape store, yang punya vape store ini dia bisa kayak nge-vape, terus sambil VC anaknya, dia bisa sambil minum kopi di ruangan ber-AC, sedangkan gue harus panas-panasan. Di situ gue mikir ada hal yang dia tahu yang gue nggak tahu. Gue kerja mati-matian dari pagi sampai malam, dari siang sampai malam, sehabis sekolah sampai gue mau tidur itu cuma dapat 2-3 juta. Sedangkan dia cuma duduk sambil megang vape, sambil ngopi itu bisa dapat mungkin 10-20 kali lipat penghasilannya daripada gue. Jadi di sini tuh yang pengen gue tekanin tuh, jangan kalian pernah pikir hal yang kalian nggak bisa rubah, hal yang di luar kontrol kalian. Kayak tadi gue berpikiran, kok bisa ya si owner vape store ini bisa duduk santai tapi dapetin duit lebih daripada gue yang panas-panasan. Sedangkan gue yang kerja dari pulang sekolah sampai malam itu nggak dapet 10% mungkin dari penghasilan dia. Di situ gue nggak menyalahkan nasib gue nggak bilang wah mungkin gara-gara bokap dia kaya dia bisa buka vape store. Gue nggak berpikiran seperti itu. Gue berpikir ya gimana supaya dengan apapun yang sekarang gue miliki, gue bisa jadi kayak dia. Jadi journey itu mulai. Gue mulai bikin grup vape. Jadi di situ gue mulai masukin orang-orang yang mau beli vape. Waktu itu di Facebook. Gue jualnya di Facebook. Gue aktif di situ. Sampai akhirnya gue pindahin dari Facebook tuh ke WhatsApp. Di situ penghasilan gue udah mulai gede. Gue udah mulai bisa gulung-gulung itu. Intinya yang pengen gue berikan ke kalian tuh, kalian gak usah mikirin hal-hal yang kalian gak bisa kontrol. Hidup ini memang tidak adil. Ada loh orang yang kerja mati-matian dari pagi sampai malam 7 keturunan itu gak bisa ngalahin hasil kerjanya orang di satu hari. Ada temen gue yang PNL-nya, daily PNL-nya tuh sampai 60M, 100M sehari. Itu ada. Dan itu tuh mungkin ada hal yang kalian gak nyampe ke otak kalian. Kok bisa ya? Orang cuma duduk, ngeklik dapat 1M per hari. Dapat 100 juta per hari. Itu nggak bakal nyampe ke otak kalian. Ya karena itu tadi, hidup itu nggak adil. Kalian yang di situ cuma makan sisa-sisa dari yang atas. Kalian tuh sering dikasih orkestra yang kalian nggak paham. Jadi banyak pengalihan isu publik yang bikin kalian nggak berkembang. Contohnya seperti apa? Seperti artis selingkuh. Kenapa kalian pada nonton artis selingkuh? Apakah hidup yang kalian jalani itu semenyedihkan itu sampai kalian harus ngurusin artis yang selingkuh? Kenapa nggak kalian coba buat baca buku, upgrade knowledge, ikut kelas berbayar, coba mulai bisnis, coba mulai investment, coba mulai trade? Kenapa nggak lakukan itu? Kenapa kalian lebih ngurusin sinetron yang misal kayak wah ini selingkuh, gimana ya, emang nggak mikir? Itu goblok gitu. Masa depan kita bakal rusak. Generasi bangsa ini bakal rusak ketika kita disuguhi oleh ya hiburan-hiburan yang tidak mendidik seperti itu. Masa gila kalian lebih memilih nih ada artis yang dia minta saweran ke lu buat cuman buka botol Kodigo. Kalian lebih memilih itu daripada kalian nonton konten-konten edukatif seperti ini. Gue ngomong di sini karena gue seorang praktisi. Gue kerja tuh dari 7 tahun yang lalu. Gue dari umur 13 tahun tuh udah kerja. Gue udah mulai journey entrepreneur gue mulai. Dan di sini gue pengennya sharing ke lu.
Gue pengen apapun yang gue rasain di 7 tahun yang lalu, lu jangan pernah coba hal yang sama. Apa lu nggak takut? Lu nggak tahu revolusi. Jadi kalau lu tahu semua, ini sebentar lagi bakal ada revolusi besar. Lu semua bakal digantiin sama robot. Lu semua bakal digantiin sama AGI, Artificial General Intelligence, AI yang bisa mikir. Lu semua nggak takut. Sekarang tuh lo lihat di Haidilau, di mungkin resto barunya Timothy, itu mereka udah pakai robot buat yang goreng. Kalian coba main ke China, semua itu lu lihat kalau Gojek tuh di sini masih nganterin pakai motor, di sana udah pakai drone, bos. Semua kayak kalau lu di hotel nih, yang nganterin paket lu tuh udah bukan resepsionis lagi, bukan manusia lagi, tapi udah robot yang nganterin paket lu ke kamar itu. Dan lu di sini masih ada waktu, spare kesempatan, spare waktu, lu nggak manfaatin dengan baik. Yang di atas tahu lu sukanya apa. Yang di atas tuh lu sukanya entertain, hiburan sampah, nonton yang tetenya kelihatan dikit-dikit. Iya kan? Selebgram yang mulai nggak laku, terus mereka bikin kontroversi. Itu tuh fungsinya untuk menarik bola mata kalian buat nonton mereka. Supaya apa? Supaya mereka dapat endorse. Gue di sini nggak terima endorse, bos. Buat kalian yang ngeklipin video gue sama partner gue itu gue kasih 1 juta. Emang ada influencer? Gue nggak sebut gue influencer sih. Emang ada seorang praktisi yang ngaktifin kamera terus kasih kalian 1 juta tiap hari gratis? Gak ada, bos. Gue di sini tuh niatnya baik. Gue pengen lu semua bisa selamat. Gue pengen lu semua bisa mengerti apa yang gak dimengerti sama lu sebelumnya. Gue pengen ngasih tahu kalau hidup itu gak adil. Ketika lu tahu lu dicurangi, ya lu harus melawan. Lu tahu nggak, setelah ini tuh bakal ada revolusi yang super besar yang belum ada sebelumnya, yang bakal gantiin lu semua yang sekarang masih kerja. Jangan lu pikir dengan lu sekarang udah kerja, lu bisa enak-enakan di depan komputer, terus lu bisa, wah masa depan gua aman. Enggak, bos. Sebentar lagi lu bakal digantiin. Gue aja udah mulai. Kita tuh udah mulai. Jadi admin kita tuh dulu kita ngetik sendiri, kita udah mulai bikin botnya buat jawabin chat-chat kalian. Dan admin abis itu udah nggak ada posisinya lagi, digerakin sama bot. Hidup ini tuh emang udah nggak adil. Sewaktu kita dilahirin, ada orang yang bisa makan 3 kali sehari, ada orang yang cuman bisa makan sekali sehari, bahkan ada orang yang harus nahan lapar seharian. Jadi fungsi lu ada di sini, fungsi lu nonton video ini supaya apa? Supaya lu pikir. Lu kalau dikasih apa-apa tuh lu mikir dulu. Oh, ini baik nggak ya buat gua? Oh, impactnya apa ya ke gua? Oh, siapa ya yang ngomong? Lu harusnya mikir. Kenapa ya lu tetap ada di posisi itu? Kenapa lu masih gembel ya? Kenapa lu masih naik motor Beat ya? Kenapa cicilan rumah lu nggak lunas-lunas? Harusnya lu mikir. Oh, di situ ada loh konglomerat yang dia naiknya Ferrari, parkirnya di lobi hotel mewah. Kenapa lu nggak bisa? Berarti ada game yang lu nggak ngerti, yang dia ngerti. Dan tugas lu sekarang itu belajar, ngulik. Daripada lu scroll TikTok, mending lu kulik. Dan ini problema juga ya. Jadi cowok zaman sekarang tuh merasa kayak mereka nggak diadili. Dengan mereka nggak punya duit tuh nggak ada cewek yang mau mendekat. Ya itu realita yang harus lu terima. Ketika lu nggak ada duit, nggak akan ada yang respect sama lu. Jangankan cewek yang bakal lu deketin, mungkin keluarga lu aja nggak ada yang pernah ngakuin lu keluarga. Kecuali bokap nyokap lu. By the time mereka juga pasti nggak ada, dan lu hidup sendiri di dunia ini. Terus kalau lu nggak punya energi, lu nggak punya duit nih, duit kan energi. Kalau lu nggak punya, ya udah lu affected aja, lu mati aja, nggak ada gunanya lu hidup di sini. Pecundang cowok kayak gitu. Lu sebagai cowok yang nonton video ini, lu tahu lu dicurangi, lu bangun besok lebih pagi, lu belajar lebih giat, lu kerja lebih keras, lu cari tahu hal-hal yang lu nggak ngerti. Oh, gimana ya caranya running bisnis? Oh, gimana ya ngitung growth-nya bisnis? Oh, gimana ya cara bikin konsep bisnis yang menarik dan bisa menghasilkan uang? Harusnya itu yang lo cari. Dan sekarang tuh sebenarnya pembelajaran tuh banyak, bisa lo temuin kemanapun. Gue di sini pengen nyelamatin lo semua dari badai yang akan datang. Gue kemarin sempat ngomong kalau lo semua bakal digantiin sama robot, sama AI, dan lo semua bilang kayak, oh enggak mungkin. AI kan dia ada
ada kecacatan robot kan, dia ada kayak kesalahan dan lain-lain. Nggak apa-apa, 5 tahun lagi, lu percaya kata-kata gue, lu semua bakal digantiin sama AGI, sama robot. Lu semua nggak akan ada gunanya di kehidupan ini. Jadi gapnya itu akan jauh sekali. Hidup ini semakin tidak adil sama sekali. Mungkin lu bakal jadi pemulung, terus di sebelah lu tuh ada direktur yang punya gedung. Itu bakal terjadi dan nggak cepat 5 tahun lagi. Ketika lu di sini memilih untuk bermalas-malasan, lu nggak mau belajar lebih, ya lu bakal mati, lu bakal affected, lu bakal terdampak, dan lu bakal jadi gembel. Kalau lu bilang hidup itu nggak adil, lu coba sehari jadi gua, mungkin lu udah lompat dari rumah lu. Kenapa hidup ini nggak adil? Karena itu, ini jam 12 malam bos, lu udah tidur, nonton Netflix, gua masih kerja bos, gua masih aktifin kamera. Dan itu kenapa alasannya gue bisa dapat PNL ini ratusan juta per bulan, dan lu di situ nggak jadi apa-apa, cuman jajan cilok. Tapi kalau cimol bojot AA nggak apa-apa sih, enak sih soalnya. Cuman ada 2 bidang yang ketika lu tekunin mungkin bisa menyelamatkan lu dari krisis global ini tadi. Hanya 2. Artificial Intelligence, the futures of intelligence, AGI. Kalau lu sepinter itu, lu bisa coding, lu bisa bikin softwarenya dan lain-lain, ya lu bisa. Setelah itu 2, the future of finance, yaitu Bitcoin. Dia harus paham gimana Bitcoin itu, apa itu Bitcoin, dan teknologi yang ada di belakangnya. At least lu akan sedikit lebih baik daripada yang nggak paham. Yang kedua itu the futures of finance, Bitcoin, kriptografi. At least lu harus belajar. Supaya apa? Supaya lu nggak ketinggalan news atau apapun itu revolusi yang terjadi ada di dunia ini. Jadi revolusi itu cuma ada 2 ya. Yang pertama itu revolusi kepintaran, yang kedua itu ada revolusi uang. Kepintaran ini kayak lu pertama bisa nulis, lu pertama bisa memberikan tulisan lu ke orang lain, itu sebuah revolusi. Terus yang kedua itu ada revolusi keuangan, yang dulu masih zamannya Seychelles, yang dulu masih zaman kerang, sampai sekarang jadi fiat money. Gue di sini ngajarin lu gratis semuanya. Gue nggak butuh lu join kelas gue nggak perlu. Buat apa lu join kelas gue? Gue tuh udah nggak butuh duit dari kalian. Gue di sini trading tuh udah enak. Gue bisa makan tuh udah terserah gue nggak perlu lihat harga. Jadi kalau lu bilang wah jual kelas, bos, bukalah kelas bos, lu jual kelas dong. Ada kemarin yang bilang, oh itu gila, baru kaya sedikit aja jual kelas. Gue jual kelas itu tujuannya buat sharing lebih dalam. Gue tuh pengen memfiltrasi orang-orang yang tanya, biar yang tanya itu nggak yang jelas-jelas aja, yang berbobot aja. Kalau gue open untuk semua yang kalian nanya, nggak bisa bos. Waktu gue tuh sehari cuma 24 jam bos. Di sini tuh banyak yang dihidupi, di sini tuh banyak yang harus melanjutkan hidupnya besok. Jadi kalau lu bilang, wah ini kayak hasil jual kelas, ya lu jual kelas dong. Wah ini jual ludah, ya lu jual ludah dong. Jual ludah gue pasti lebih mahal daripada ludah lu. Nah ini gue jual ludah, makan tuh ludah. Kalau lu bisa, lu pasti buka. Sesimpel itu. Kalau gue di sini ngobrol dan ada yang dengerin, berarti ada hal yang gue tahu dan lu nggak tahu. Sebagai orang yang wise, lu dengerin gue, lu belajar hal yang bisa lu aplikasikan ke hidup lu. Hidup gue berubah bos. Gue tuh dulu gaji pertama 400.000 bos, kerja sama orang bos. Sampai sekarang tuh PNL gue mungkin gaji 10 tahun lu. Bahkan mungkin gaji lo membuka lu disamain, nggak bisa sama PNL gue sebulan tuh. Jauh bos. Gue cuman mau bilang itu ke lu. Jadi gue di sini niat gue baik, gue pengen nyelamatin lo semua. Lu dengerin gue sekarang. Cuman ada 2 industri yang bisa nyelamatin lu dari krisis global. Yang pertama itu artificial intelligence, the future intelligence. Yang kedua itu the futures of finance. Lu belajar Bitcoin dan kriptografi. Sekian dari gua Farid Ahmad, thank you.